Hai, gua di sini dan ini adalah rekap series Netflix original berjudul Extracurricular. Di video sebelumnya, sudah diceritakan Oh Jisoo dan Baeguri saling bekerja sama melanjutkan bisnis ekstrim itu. Namun, tindakan Oh Jisoo saat menyelamatkan Minhee malah menjadi petaka, di mana kini para polisi mulai mencium keberadaan prostitusi ilegal tersebut. So, inilah kelanjutan dari rekap series Extracurricular Part 2. Merasa cemas kedok mereka akan terbongkar, Baiguri mencoba meyakinkan Detektif Lee untuk pergi. Namun upayanya tersebut gagal. Akhirnya mereka menguping pembicaraan itu dari luar. Detektif Lee menampilkan rekaman CCTV dari motel dan bertanya kepada Minhee siapa yang ada di sana. Saat menyebutkan tanggal 28 Maret, Oh Jisoo menyadari bahwa itu adalah hari di mana dia menelpon polisi untuk menyelamatkan Minhee. Keputusannya itu ternyata membuat masalah ini semakin rumit. Oh Jisoo khawatir Minhee akan membeberkan semuanya termasuk aplikasi yang dia gunakan untuk bekerja. Akhirnya Oh Jisoo masuk ke dalam ruangan itu untuk membuat beberapa keributan. Meskipun gagal, untungnya Baeguri berhasil membuat keluhan palsu ke kantor polisi yang membuat Detektif Lee dimarahin oleh atasannya dan terpaksa pergi dari sekolah itu. Karena kejadian itu, Baeguri memperingati Oh Jisoo untuk memecat Minhee dari bisnis itu. Menyamar sebagai paman, Oh Jisoo memecat Minhee dan meminta bantuan Tuan Lee untuk mereset ulang handphone dan mengambil gelangnya. Di sekolah, Detektif Lee yang kepo menelpon Minhee dan memujuknya untuk berbicara. Di saat yang sama, Oh Jisoo memperhatikan Minhee dari kejauhan. Namun, Kite yang menyadari hal itu mengira bahwa Oh Jisoo akan merebut Minhee darinya. Kite membawa Oh Jisoo ke suatu tempat dan memukulinya. Dia juga bertanya kenapa Minhee diinterogasi polisi. Tentu saja Oh Jisoo tidak bisa mengatakannya. Tak lama dari itu, Minhee dan Baeguri pun datang. Mengetahui rahasia mereka sedang terancam, Baeguri berakting seolah interogasi itu disebabkan karena Minhee mencuri sebuah kristal. Untungnya Minhee paham dengan kode itu karena dia juga tidak mau kasusnya terbongkar. Akhirnya dia mengiyakan perkataan Baeguri dan berkata dia mencuri kristal itu untuk Kite. Setelah itu, Minhee menganggap bahwa Oh Jisoo sudah mengetahui kasus prostitusinya. Di sudut pandang Minhee, Oh Jisoo itu terlihat sangat peduli kepadanya karena terus berusaha menutupi kasusnya dari khalayak umum. Padahal, Oh Jisoo hanya melindungi dirinya sendiri. Dan di suatu kesempatan, Minhee mengajak Oh Jisoo pergi ke suatu tempat. Ternyata, Minhee membawanya pergi untuk bertemu dengan Tuan Lee, mempertanyakan haknya untuk mendapatkan pesangon karena dia sudah dipecat. Jadi, Oh Jisoo itu disuruh Minhee untuk membantu dia untuk mendapatkan haknya. Saat Tuan Lee menelpon paman, seketika Oh Jisoo mematikan ponselnya yang bergetar untuk menghilangkan kecurigaan. Karena entah apa yang akan terjadi jika sosok paman terungkap saat itu. Di lain tempat, Taerim yang sedang bekerja berada di dalam masalah. Dia diikat oleh ketua gangster bernama Dayol yang mengira bahwa Taerim itu selingkuhan calon istrinya. Dia mengira Taerim adalah lelaki yang dipesan oleh calon istrinya untuk mantap-mantap, tapi ternyata mereka salah sasaran. Kemudian Dayol bertanya siapa mucikarinya. Taerim pun datang menghampiri Tuan Lee, karena hanya dia yang bisa diandalkan saat itu. Menyadari bahwa ada yang tidak beres, Tuan Lee meninggalkan pesan kepada paman bahwa lokasi bisnis mereka harus pindah. Di saat yang sama, Baiguri melihat para PSK keluar dari grup obrolan. Baiguri panik dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Kembali ke Tuan Lee, dia memeriksa keadaan di luar. Sayangnya, anak buah Dayol mengeroyoknya. Minhee dan Oh Jisoo pun terpaksa harus meninggalkannya. Meskipun sudah berhasil menusuk beberapa di antara mereka, namun jumlah mereka terlalu banyak dan Tuan Lee pun menjadi kewalahan. Akhirnya dia disuntik dengan sesuatu yang beracun, yang kemudian punggungnya dibacok oleh Dayol. Merasa bertanggung jawab, Oh Jisoo pun mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Tuan Lee dan Minhee. Sayangnya, dia tidak sempat melarikan diri. Dan lebih parahnya lagi, Dayol mengetahui bahwa dialah bos atau sosok paman yang bertanggung jawab dari semua masalah ini. Dayol pun membawa Oh Jisoo untuk dieksekusi. Sementara itu, Minhee dan Tuan Lee bersembunyi. Karena tidak ada pilihan lain, Minhee menelpon Detektif Lee untuk datang dan menyelamatkan mereka. Singkat cerita, Minhee dan Tuan Lee dibawa ke rumah sakit.
Tetapi dia trauma dan tidak berkata apapun termasuk Ojiso yang masih berada di TKP. Saat Baeguri tiba di rumah sakit, dia menyadari apa yang sedang terjadi. Di tempat karaoke milik Dayol, Ojiso siap untuk dieksekusi. Untungnya, Mijung calon istri Dayol pun datang. Dia berkata bahwa dirinya belum pernah melihat Ojiso sebelumnya. Menyadari bahwa ada sesuatu yang aneh, Dayol dan anak buahnya duduk bersama Ojiso dan bertanya siapa sebenarnya dia. Akhirnya, Ojiso mengakui kebenaran mengenai bisnisnya sebagai perantara dan memberikan jasa keamanan bagi para PSK melalui sebuah aplikasi online. Mendengar hal itu, Dayol yang juga seorang Germo mucikari mempertimbangkan kembali kehadiran Ojiso karena sistem online seperti itu ternyata menguntungkan bagi dirinya. Akhirnya Ojiso menelpon paman yang dimana dengan sigap Baeguri mengambil peran itu. Sekarang Baeguri memberitahu mereka bahwa dia ada di bawah naungan geng Samun. Namun mereka tidak takut dengan pernyataan itu. Setelah berbicara mengenai posisi dan beberapa hal lainnya, Baeguri sebagai paman mengizinkan Ojiso untuk ditawan dan bekerja di sana sebagai bentuk hubungan kerjasama di antara mereka berdua. Saat kembali ke rumah, Ojiso dan Baeguri bertengkar. Dia mempertanyakan kenapa Baeguri mau bekerja sama dengan para penjahat itu. Baeguri mengungkapkan itu adalah pilihan terakhir, karena semua PSK dalam bisnisnya sudah keluar. Ojiso pun menyadari alasan tersebut dan memahaminya. Kembali ke rumah sakit, Minhee duduk bersama dengan Tuan Lee saat dia pulih. Ojiso datang dan memberitahunya untuk tidak mengatakan apapun kepada polisi perihal pekerjaannya itu. Saat itu, Minhee semakin yakin bahwa Ojiso itu peduli kepada masalahnya. Namun, lagi-lagi hal itu Ojiso lakukan hanya untuk melindungi dirinya sendiri. Esoknya, Tuan Lee terbangun dan meminta Minhee mengambil ponsel miliknya di mobil. Sayangnya, kejadian tersebut terdengar oleh detektif Lee. Saat mencarinya, handphone tersebut sudah tidak ada karena sudah diambil. Di saat yang sama, Ojiso malah menelpon Tuan Lee. Akhirnya panggilan itu diangkat oleh detektif Lee. Tak lama dari itu, Minhee mengirimkan pesan bahwa handphone Tuan Lee saat ini ada di polisi. Kemudian Ojiso terdiam dan berpikir. Saat detektif Lee bertanya, Ojiso pun kaget dan menjatuhkan handphonenya. Baeguri datang dan mencoba meyakinkan bahwa mereka akan baik-baik saja. Karena kejadian itu, detektif Lee semakin bertanya-tanya apa hubungan antara Minhee dan Tuan Lee. Karena di antara mereka tidak ada hubungan kerabat sama sekali. Akhirnya dia membuat teori bahwa ini adalah skema perdagangan seks. Kembali ke Baeguri, dia berkata pilihannya tinggal dua, pergi menemui para penjahat atau kabur sejauh mungkin. Namun Ojiso mengira Baeguri meremehkan situasi tersebut. Dia juga beranggapan bahwa Baeguri akan meninggalkannya saat dalam keadaan sulit seperti itu. Merasa perjuangannya tidak dianggap, Baeguri bergegas keluar dan berkata akan kutangani para penjahat itu. Disitulah Baeguri membuktikan keseriusannya untuk berada di sisi Ojiso. Setelah itu, series ini mundur tepat 1 tahun yang lalu. Saat itu, Ojiso disiksa oleh para perundung. Mereka mengambil uangnya. Untungnya Tuan Lee datang dan menyelamatkannya. Setelah itu, diam-diam Ojiso memberikannya handphone dengan logo-logo yang sudah kita lihat sebelumnya. Nah, dari sinilah kita tahu bagaimana Ojiso bisa merekrut Tuan Lee ke dalam bisnisnya. Kembali ke masa sekarang, Ojiso mengambil teasernya dan menyiapkan handphone baru untuk Tuan Lee. Setelah itu, Ojiso pergi mengunjungi Tuan Lee di rumah sakit. Di sana dia bertemu Minhee yang kemudian mengajaknya keluar. Minhee sedikit bercerita mengenai masalahnya. Dia bingung apakah dia seharusnya mengakui kebenaran ini kepada polisi atau tidak. Ojiso menakuti Minhee. Jika dia membeberkan masalah ini, dia bakal kena masalah terutama oleh bosnya, yang dimana itu adalah Ojiso sendiri. Minhee pun takut dan akhirnya bungkam kembali. Sementara itu, Baeguri di sekolah dihadapkan dengan Kitai. Nampaknya dia sudah mengetahui masalah Minhee selama ini. Dia terus bertanya apakah Baeguri tahu sesuatu mengenai kencan berbayar yang melibatkan pacarnya itu. Namun, Baeguri tetap tenang dan berpura-pura tidak tahu. Tetapi saat Kitai pergi, Baeguri terlihat jelas sangat khawatir. Di kantor polisi, walaupun sudah dilarang oleh atasannya, detektif Lee tetap kekeh dia akan mengusut tuntas masalah ini. Dia meminta 2 orang sipir untuk mengikutinya ke rumah sakit, di mana Tuan Lee dirawat.
Di saat yang sama, Kitai menyuruh anteknya untuk mencari tahu ke setiap jasa kencan online untuk mengetahui di mana Minhe bekerja. Kembali ke rumah sakit, Tuan Lee terbangun dan memberitahu Ojiso bahwa kejadian yang menimpa mereka hanyalah kesialan. Nah, adegan ini mengisyaratkan Tuan Lee sudah tahu siapa sebenarnya paman selama ini. Tapi itu sedikit ambigu karena ada beberapa dialog yang tidak mengarah ke pernyataan itu. Di sisi lain, Daeyeol menelpon Ojiso. Dia menyebutkan bahwa pertemuan dengan bosnya dalam arti Baiguri sudah dijadwalkan. Dan itu bersamaan dengan rencana Baiguri yang dimana dia sudah siap akan menikamnya dengan pisau saat mereka bertemu nanti. Namun saat Baiguri tiba di restoran tempat di mana mereka janjian, Ojisu sudah ada di sana. Nampaknya dia tidak mau Baiguri dalam masalah yang lebih besar lagi. Di sana Ojiso juga berkata bahwa bosnya Baiguri berhalangan untuk hadir. Baiguri yang terlanjur masuk berpura-pura menjadi pelayan. Setelah pergi, dia sedikit menguping pembicaraan mereka, di mana Daeyeol menyuruh Ojiso berhenti sekolah dan fokus bekerja untuknya. Setelah itu, Daeyeol menitipkan sebuah hadiah untuk paman. Hadiah itu sudah diberi pelacak sebelumnya, karena Daeyeol ingin melihat sosok paman yang misterius itu. Kembali ke rumah sakit, kedua polisi yang datang menemui Tuan Lee berhasil dikalahkan. Saat Tuan Lee berusaha kabur, Detektif Lee melihatnya sedang menyamar. Saat dikejar, Tuan Lee sudah berada di dalam lift, bersamaan dengan Minhe yang sudah menunggunya di sana, dan mereka pun berhasil kabur. Di sebuah halte, Ojiso dan Baiguri terdiam, menyadari mereka dalam masalah yang sangat besar. Saat pulang, Ojiso meninggalkan kotak itu. Baiguri yang melihat memeriksanya. Ternyata itu adalah uang dalam jumlah yang banyak, dan Baiguri pun membawanya. Anak buah Daeyeol yang mengikuti pelacak itu melaporkan bahwa hadiah itu dibawa oleh seorang gadis menuju sekolah. Ternyata Baiguri menyimpan uang itu di ruangan konseling bersamaan dengan uang yang mereka sembunyikan di sana. Setelah itu, Daeyeol menelpon. Baiguri menyamar kembali menjadi bos dengan suara yang sudah disamarkan. Ternyata anak buah Daeyeol sudah mengetahui penyamaran itu dan kemudian menculiknya. Saksikan di part selanjutnya.